memanggil kita sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruhan. Kepedesan tugas adalah segala-galanya. Selamat bertugas. Semoga Tuhan beserta dengan kita. Selesai. Halo Sobat Kemhan, kita kembali berjumpa dalam Defense Advocate Official Podcast dari Kementerian Pertahanan, dan di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik yang cukup menuai kontroversi dan menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Anda penasaran seperti apa? Saya Rosalyn Chiu akan menghadiri dan membahasnya bersama dengan dua narasumber. Tetaplah bersama kami di Defense Advocate. Revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia telah disahkan dan diundangkan. Revisi ini memicu berbagai tanggapan dari dukungan hingga kritik tajam. Namun, tak sedikit yang khawatir. Sebagian masyarakat sipil dan pengamat militer mengingatkan soal pentingnya menjaga prinsip supremasi sipil dan menghindari duifungsi militer yang pernah terjadi di masa lalu. Revisi Undang-Undang TNI bukan sekadar soal hukum, tapi juga tentang masa depan demokrasi dan pertahanan Indonesia. Mari kita kawal bersama untuk memajukan bangsa Indonesia. Kita pada prinsipnya sih menghargai apapun bentuk masukan dari masyarakat. Karena revisi Undang-Undang TNI ini sendiri kan prosesnya juga memang sudah sangat normatif, sudah dilakukan. Dari proses pemintaan pendapat juga dari beberapa perwakilan tokoh masyarakat, akademisi, LSM itu sudah dilakukan. Undang-undang ini sudah lama sekali, dari tahun 2004. Di dalam undang-undang itu ada 15 jabatan. Selain 15 jabatan ini, kalau mau diisi oleh TNI aktif, maka dia harus mundur atau pensiun. Mengubah yang tadinya kontra sama kita jadi pro, kan tidak gampang ya. Ini loh visi dan misinya TNI, jangan sampai disalahartikan atau disalah persepsikan. Kami tidak akan pernah mengecewakan rakyat Indonesia di dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya, Menteri Pertahanan, mewakili pemerintah Republik Indonesia, menyampaikan prinsip jati diri TNI adalah tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara profesional. Saya mengajak kita semua untuk bersatu, kita semua bersahabat untuk memikul beban tugas dari negara ini yang cukup besar akan menghadapi tantangan dari dalam maupun dari luar. Baik Sobat Kemhan, dalam episode Defense Advocate kali ini kita akan membicarakan ataupun membahas topik yang sedang ramai sekali diperbincangkan di kalangan masyarakat, menuai beragam komentar, baik itu komentar positif yang mendukung fleksibilitas peran militer hingga kritik yang juga mempertanyakan bagaimana supremasi sipil ke depannya akan dipertanggungjawabkan. Dan kita akan membahasnya lebih lengkap bersama dengan dua narasumber yang luar biasa sudah bergabung bersama-sama dengan kita. Bapak Brigjen TNI Edi Susanto, Direktur SDM Kekuatan Pertahanan. Ya. Apa kabar Bapak? Baik, sehat. Baik ya. Sehat. Dan juga sudah bergabung bersama kita Ibu Yuniar selaku Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan di Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Apa kabar Ibu? Baik, terima kasih Dona di sini. Baik, keduanya dalam keadaan baik, sehat, salam bela negara Bapak Ibu. Salam sehat. Baik, Bapak Ibu sudah siap memperbincangkan yang sedang ramai gitu ya menjadi topik hangat di publik. Ini mempertanyakan bagaimana kemudian sebetulnya revisi Undang-Undang TNI ini latar belakang dan urgensinya seperti apa, karena banyak masyarakat yang menilai terlalu terburu-buru dan kemudian juga banyak yang bilang kok rasanya publik kurang dilibatkan gitu. Nih tanggapan dari Ibu Yuniar mungkin seperti apa?
Urgensi dari Undang-Undang TNI ini memang sudah lama sekali ya. Terbit tahun 2024 atau tahun 2004, kemudian sudah berjalan sampai lebih dari 20 tahun tidak ada revisi. Sementara dalam pelaksanaan tugasnya TNI masih banyak yang harus diperbaiki karena beberapa regulasi yang hampir mungkin lahir sama berbarengan tetapi sudah dirubah atau direvisi untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sehingga ketika kita mengadakan perubahan terhadap Undang-Undang TNI, ya kami mengubah sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan kami terkait dengan perubahan situasi dan kondisi di lapangan. Seperti misalnya ke perkembangan teknologi, bencana dan sebagainya. Itu yang mungkin ke depan kita harus mempersiapkan. Selama ini kan masih misalnya untuk ancaman yang ada itu hanya perang dan OMSP. OMSP juga masih beberapa hal yang tidak dapat dilaksanakan oleh TNI dan itu agak susah karena kami harus membuat aturan pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan dan politik negara, dan itu menjadi pertanyaan besar bagi kami. Apakah kita setiap kali membuat peraturan pelaksanaan dari OMSP itu harus menghadap ke DPR untuk bisa menanyakan setuju atau tidak, padahal itu kan turunannya dari undang-undang, bukan undang-undang itu sendiri. Hal-hal tersebutlah yang kami pikir perlu dilakukan perubahan terhadap undang-undang TNI ini. Mungkin dari Bapak yang sebagai pemrakarsa awal, karena beliau Bapak ini yang mengampu TNI sendiri. Baik, mungkin dari Pak Edi, roh besar ataupun arah besar yang perubahan besar yang ingin diambil gitu ya dari perubahan revisi undang-undang ini yang sebetulnya sudah melalui proses yang panjang gitu ya, seperti apa Pak? Ya memang tadi sampaikan Bu Junior betul. Kalau kita berpikir positif saja, kalau 21 tahun itu sudah bukan remaja lagi, tapi sudah dewasa. Belum ada revisi, belum ada revisi. Padahal di kurun waktu itu udah dinamika global, dinamika nasional, termasuk peran, udah mulai harus disesuaikan dengan kebutuhan. Di sisi lain, memang ada beberapa tugas atau peran kita, TNI khususnya, dalam OMSP ini yang disebutkan oleh Bu Junior, itu memang belum punya dasar yang kuat. Dasar yang mendasari pelaksanaan tugas tersebut. Contohnya, sekarang ada juga prajurit yang menduduki di sipil, itu dasarnya belum ada. Makanya dari beberapa permintaan dari kelembagaan ataupun kementerian, itu minta ke TNI untuk masuk menduduki jabatan tersebut. Itu pun kita memeriksa ataupun mengevaluasi dari 7 kementerian, hanya 4 Ibu ya yang kita bisa masukkan masuk dalam ke undang-undang TNI revisinya ini. Selain itu juga bahwa undang-undang TNI ini atau revisi ini itu bukan hanya kebutuhan hukum, tapi kebutuhan strategis yang harus kita laksanakan. Artinya kalau kita nggak menyiapkan ini, pelaksanaan tugas selanjutnya tidak berdasar. Mungkin itu tambahan dari kami aja, Jin. Baik, tadi Pak Edi dan Bu Junior melihat urgensi dari kebutuhan perubahan revisi undang-undang ini sejatinya sejak lama, sudah 20 tahun tidak berubah begitu ya, dan perubahan tantangan geopolitik sudah berubah, ancaman militer juga sudah sangat bervariasi sehingga itu yang kemudian membuat adanya urgensi perubahan revisi undang-undang ini. Tadi dikatakan ada operasi militer selain perang begitu Pak. Mungkin masyarakat masih bertanya-tanya cakupan operasi militer selain perang ini seluas apa saja begitu yang nantinya dapat dijadikan justifikasi ketika RUU ini sudah betul-betul berlaku. Baik, kalau cakupan yang sesuai dengan tugas dalam undang-undang TNI itu kita sekarang ada 16 ya, ada 16. Tadinya ada 14, ada tambahan 2. Nah, kalau tugas-tugas yang sudah harus dijabarkan dalam pelaksanaan dari undang-undang TNI tidak didasarkan atau tidak dibuat peraturan perundang-undangannya yang menjadi dasar hukum, tentunya kita akan berbuat di lapangan akan ragu-ragu. Ya, akan ragu-ragu. Sehingga secara dampak yang global nanti
masyarakat berpikirnya, wah TNI kok nggak bisa, nggak mampu. Padahal kita harus menyiapkan dasar biar kita untuk melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan harapan dari masyarakat Kian. Baik, saya ingin bertanya kepada Bu Yuniar sebagai Biro Hukum yang terlibat langsung juga dalam perancangan undang-undang ini ya Bu ya. Berbicara mengenai poin-poin yang hangat diperbincangkan oleh publik, tentunya tidak hanya keterlibatan militer dalam ranah sipil, tapi juga ada perpanjangan usia ataupun perpanjangan batas pensiun gitu ya dari perwira. Nah kemudian mungkin poin-poin lainnya yang Ibu ingin sampaikan yang penting sekali dari revisi undang-undang ini apa saja? Sebenarnya ada sedikit tambahan ketika konsep awal dari perubahan undang-undang TNI ini hanya 2, yaitu pasal 47 dan pasal 53. Pasal 47 itu penempatan prajurit TNI aktif di dalam KL dan pasal 53 tentang perpanjangan batas usia pensiun. Sebenarnya keduanya ini hanya mengacu kepada hal-hal yang sudah ada, sudah berkembang, bahwa beberapa aturan yang mengatur bahwa TNI dapat duduk di KL lain itu diatur dengan Perpres dan ada di dalam undang-undang lain. Nah, dengan perubahan ini kami berusaha untuk memasukkan ke dalam semua KL yang memang diatur di dalam Perpres dan undang-undang lain itu ke dalam pasal 47 ini, sehingga ketika undang-undang lain seperti misalnya undang-undang ASN yang menyebutkan bahwa TNI dapat duduk di jabatan sipil adalah jabatan sipil yang sudah tercantum di dalam undang-undang. Berarti kita sudah tidak menyalahi lagi begitu. Itu arah awalnya, dan ketika ini disebut sebagai perluasan dari pendudukan jabatan sipil oleh TNI, ini saya jadi tanda besar. Sebenarnya di sini pun kami fighting untuk bisa duduk di jabatan-jabatan tertentu, seperti halnya di kementerian lain kita ada bidding dan sebagainya. Nah, ada juga saya rasa ketika saya menyusun beberapa aturan pelaksanaan untuk OMSP. OMSP itu tidak dapat kami laksanakan seperti misalnya pengamanan wilayah perbatasan. Sebenarnya biasa dilaksanakan khususnya untuk Angkatan Darat. Angkatan Laut memang sudah ada aturannya, sementara Angkatan Udara memang tidak ada, perbatasan udara masih belum jelas. Nah, Angkatan Darat ini ketika di lapangan itu tidak ada PLPN, tidak ada negara atau pemerintah di situ, yang menjadi perpanjangan tangan adalah staf-stafnya Bapak ini. Dengan modal satgas, surat satgas dari pimpinannya, dia bisa menjaga perbatasan-perbatasan, pintu-pintu tikus lah istilahnya, itu keluar masuk orang dari luar seperti di Malaysia, di Papua Nugini, dan itu dengan bebas. Dengan adanya mereka bisa menangkap, kemudian ditanya, dan apabila itu tetap terkait dengan karantina, terkait dengan bea cukai, terkait dengan imigrasi, disampaikan, dibawa orang itu ke PLBN terdekat. Itu yang itu tidak ada pengaturannya. Sementara kegiatan itu, tugas itu penting, dan bagaimana cara mendelegasikannya ketika mereka menangkap itu bukan kewenangan mereka sebenarnya. Dan ketika kami tanya, kami rapatkan, ya kami perlu satgas-satgas itu untuk mengamankan perbatasan-perbatasan yang tidak ada PLBN, tapi tidak ada aturannya. Itu kami, how come segini lamanya kita hanya mengandalkan kemampuan atau disuruh-suruh saja. Kalau kita salah langkah, berarti TNI-nya bisa dihukum gitu loh. Kan kami juga taat sama hukum yang berlaku. Nah, yang keduanya ketika di sini memang ada perluasan, misalnya untuk TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, kami cantumkan ayat baru di situ tentang bagaimana tugas dan fungsinya yang dapat dilaksanakan melalui peraturan pelaksanaan. Yang selama ini belum ada, itu yang kami masukkan. Tidak ada perluasan macam-macam, paling tidak ada pegangan seperti misalnya ketika di udara, kami teman-teman kami yang di Angkatan Udara melaksanakan intercept.
tidak ada aturan bagaimana intersat ketika di grounded di suatu wilayah, kemudian di situ memang ada pengadilan apapun gitu, tapi tidak selesai. Pelanggaran ini tidak ada penghukuman atau pemidanaan atau denda, tidak ada sama sekali. Nah ini yang kami bingung gimana cara ngaturnya. Nah kami dengan adanya perluasan ini, kemungkinan hal-hal tersebut yang menjadi kendala bagi kami bisa teratasi gitu. Itu saja keinginan kami dari aspek peraturan perundang-undangan. Baik, ada sejumlah urgensi yang tadi bagaimana kemudian memberikan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan keamanan juga bagi prajurit militer gitu ya. Tapi terkait dengan keresahan masyarakat mempertanyakan apakah ini bentuk dui fungsi era baru atau versi baru. Nah ini menjawab keresahan masyarakat seperti apa Bu? Bapak gimana Pak? Kalau misalnya Bapak di suasana seperti itu Pak, di perbatasan ketika diminta, apakah Bapak menggantikan jabatan sipil yang mereka jabat? Jadi begini Mbak, memang ada keresahan masyarakat yang menyampaikan seperti itu. Tapi sebenarnya bahwa kita akan menempati jabatan sipil di kementerian atau lembaga atau instansi itu ada beberapa persyaratan atau tes bahasanya mudahnya itu yang harus dilakukan. Itu pun didasarkan dengan permintaan dari kepala kementerian atau lembaga tersebut. Dan di situ kita akan seleksi, kita akan pelajari, dan kita wajibkan untuk tunduk kepada aturan yang berlaku di kementerian itu. Sebenarnya karena kementerian atau lembaga itu meminta kita, maka kita kasih, kita berikan jawaban. Dan kementerian lembaga itu pasti tersangkut dengan bidang pertahanan dan keamanan nasional. Jadi intinya kami berpikir atau kami menyampaikan bahwa ini tidak menjadi bumerang bagi masyarakat khususnya ataupun dunia, tidak ya. Jadi ini memang diminta karena kebutuhan dan kita kasih. Dan pelaksanaannya kita siapkan dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang TNI ini. Demikian Mbak. Baik, tapi Pak Edi sendiri menilai urgensi dari penempatan militer yang diperkenankan untuk menjabat di sipil juga begitu. Kompetensi seperti apa sih yang dirasakan bahwa militer ini punya peran yang lebih maksimal jika kemudian potensinya disalurkan di ranah sipil ini sendiri. Dan untuk penempatan di kementerian ataupun lembaga ini apakah hanya yang mencakup bidang pertahanan saja atau seperti apa? Udah saya sampaikan awal. Jadi jabatan untuk prajurit aktif yang diminta oleh kementerian ini, saya tegaskannya diminta oleh kementerian, ini menduduki jabatan yang strategis. Artinya jabatan strategis ini masih terkait dengan bidang pertahanan dan keamanan nasional. Mungkin begitu Bu ya. Jadi udah 2 kali saya jawab nih. Jadi tetap apa ya? Tetap dihadapkan dengan bidang kita TNI. Demikian. Jadi pertama wajib dari permintaan kementerian dan kedua hanya di bidang pertahanan dan keamanan. Baik, mungkin dari Bu Yuniar nih, kekhawatiran masyarakat ini mengganggu netralitas pekerja dari militer atau tidak sih? Dan bagaimana kalau misalnya seandainya bentrok dengan konflik kepentingan antara militer dan juga jabatan yang diemban di sipil nih? Sebenarnya sipil tidak perlu khawatir ya, karena kan kita ada kalau sekarang untuk menduduki satu jabatan itu ada bidding. Nah, sekarang tidak ada lagi jabatan eselon 4 dan eselon 3 dan itu aman berarti. Letkol, kolonel tidak bisa duduk di sana. Nah, kecuali memang diminta karena kemampuan teknisnya, seperti misalnya dalam jabatan fungsional. Memang di dalam hal ini TNI masih harus menyusun jabatan fungsional yang mereka punyai. Nah, ketika di ranah sipil kita tetap TNI yang hadir di situ pun harus mengikuti mekanisme yang ada di sipil, yaitu ikut bidding atau apalah namanya. Dan ini kenyataannya
banyak yang ada yang gagal, ada yang berhasil. Seperti misalnya salah satu atasan kami bidding di MA, berhasil. Itu jabatan sipil sebenarnya. Kemudian ada beberapa juga yang mereka duduk di di BSSN, itu semuanya dengan bidding, bukan dengan di pendudukan ya, enggak yang ditunjuk ya Pak ya, ya seperti itu. Dan sebenarnya kekhawatiran itu sekarang kita TNI harus bisa menjawab tantangan apabila ada keinginan untuk menduduki satu posisi di ranah sipil. Seperti misalnya Pak Edi ini mau ke mana gitu ya, di jabatan eselon 1, harus bidding. Enggak serta-merta mudah-mudahan ada yang minta ke kami, kemudian saya minta Pak Menhan nyeplukin ke saya di sana, mustahil Pak. Hal seperti itu. Baik, kalau bicara mengenai turunan mungkin aturan-aturan yang nantinya secara teknis akan mengatur penempatan posisi personel aktif yang menjabat di militer kemudian juga menjabat di sipil, apakah Kemhan sudah menyiapkan regulasi-regulasinya mungkin Pak Edi? Kalau untuk turunannya, memang dari Kemhan sudah menyiapkan untuk revisi PP 39 ya, yang administrasi atau menjurit ya. Dalam hal ini nanti akan dituangkan dalam frasa-frasa, dalam pasal-pasal itu secara teknisnya akan dimaksudkan biar pelaksanaannya nanti tetap mengacu pada Undang-Undang TNI gitu. Baik, ada revisi tapi pelaksanaannya tetap mengacu pada Undang-Undang TNI. Baik, tapi terkait dengan akuntabilitas militer yang kemudian akhirnya berperan dalam ranah sipil ini Pak. Ketika seorang TNI aktif duduk di jabatan sipil, apakah tetap betul-betul tegak lurus berada di bawah garis komando militer atau seperti apa? Ya, pembinaannya? Ya. Kalau ini ya secara aturan kita mengikut kepada kementerian tersebut. Tetapi ketika pembinaan karir mereka kembali lagi masuk ke Panglima TNI. Karena ya di TNI bukan kami ya, di TNI itu pembinaan adanya di angkatan kan ya Pak ya. Iya. Ya, seperti itu. Tapi Bu, kalau seperti itu ada asumsi ataupun kekhawatiran terkait loyalitas ganda nggak nih Bu? Oh enggak. Karena saya Kita artinya loyalitas itu tegak lurus ya. Kita sudah istilahnya dari mulai dididik sampai dari TNI sampai bekerja ya, sepertinya tidak perlu dilakukan lagi lah kalau masalah loyalitas ya. Ya mungkin. Baik, pembenahan setelah kemudian revisi Undang-Undang TNI ini diberlakukan Pak, terkait dengan pengelolaan SDM, ke depannya pendidikan seperti apa yang harus diberikan, yang harus dibenahi mengingat potensi mereka saat ini bukan hanya di militer saja begitu ya, tapi juga di sipil. Pengelolaannya secara karir dan pendidikan akan seperti apa nih Pak? Bisa saya jelaskan ya, kalau misalnya sudah jelas ada penempatan lain ya, seperti nanti di instansi sipil itu nanti kita ada penyesuaian kurikulum ya, kurikulum pendidikan ya, termasuk juga dalam rekrutmen ataupun nanti disempurnakan dengan adanya kerjasama dengan akademisi seperti dari universitas atau dari ilmuwan-ilmuwan yang kira-kira bisa memberikan ilmu kepada kita untuk menyiapkan kita biar kita bisa masuk ataupun bisa bekerja di instansi yang kita tuju. Jadi mulai dari pendidikan udah kita siapkan peluang-peluang itu untuk menyiapkan diri kita sehingga kita terisi ilmunya untuk kesiapan jenjang karir ke depan. Demikian. Baik, dari Pak Edi atau Bu Yuniar melihat tentunya revisi undang-undang ini bukan hanya konsiderasi dari internal nasional kita saja, tapi melihat bagaimana kemudian ancaman geopolitik dan juga tantangan keamanan di luar sana yang kemudian membuat urgensi revisi undang-undang TNI ini semakin penting diperlukan ya. Anda melihat urgensi di luar itu tantangan geopolitik seperti apa sih yang kemudian membuat militer selama ini mempertimbangkan tidak cukup saja begitu dengan militer yang hari-hari ini, makanya diperlukan revisi undang-undang TNI sehingga diperlukan skill set apa lagi sih Pak gitu. Nah, mungkin Ibu gimana? Kalau oke.
Gini, kami ya kebenaran kan saya bergerak dari sejak masuk di Kemhan itu di bagian hukum. Ya. Nah, pernah kami diundang oleh Kementerian Pertanian. Mereka menyusun suatu regulasi, memang regulasi kecil peraturan Menteri Pertanian. Mereka bicara mengenai agen biologi. Agen biologi itu jasa klinik. Terus saya bilang, loh ini bisa bahaya loh kalau misalnya orang ini tahu dan dijadikan senjata biologi. Nah, kami perlu itu Bu. Kami perlu pengayaan pengetahuan mengenai ancaman non militer seperti yang non agent biology itu, karena agent biologi itu bisa digunakan di Kementerian Pertanian, di karantina, di kesehatan, bahkan di ESDM sebagai pengayaan nggak usah pakai merkuri untuk bisa menjadikan emas gitu. Itu dengan agent biologi. Nah itu sebenarnya apabila ini ada penjelasan lebih lanjut, agen biologi ini bisa menjadi ancaman atau aset bagi kita untuk kita manfaatkan kalau ada TNI yang paham. Nah, tantangan Bapak lagi untuk bisa mencari kira-kira untuk ilmu apa lagi yang bisa seperti itu. Jadi sebenarnya kita harus nyari dari kementerian lain, seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 mengenai pertahanan negara pasal 7 khususnya, ketika ancaman non militer itu kan memang diserahkan kepada kementerian dan lembaga yang menanganinya, dan kita menjadi backup. Nah, kementerian lembaga inilah yang tidak paham ancaman non militer apa. Nah, sementara tugasnya TNI ini, ancaman non militernya sebenarnya tugasnya bapak-bapak ini untuk menjelaskan gitu. Jadi sebenarnya harusnya ada sinergi antara TNI dengan kementerian lain agar lebih jelas apa sih ancaman yang sebenarnya dihadapi sekarang. Nggak hanya militer, nggak hanya yang nyata-nyata dilihat bahwa muncul di sini. Nah itu ancaman, nggak seperti itu. Yang hasilnya pun ada gitu maksud saya. Memang gini Mbak, ancaman non militer memang itu sangat kompleksnya. Jelas kalau misalnya ancaman militer udah jelas musuhnya kan. Nah, tapi kalau ancaman non militer ini memang harus diimbangi dengan kemampuan kita yang lebih kompleks. Ya, nggak usah kita ancaman. Contohnya aja dalam hal kemanusiaan misalnya, ya kemanusiaan. Ada bencana saja misalnya. Kalaupun tadi disebutkan oleh Bu Karaturdang, kalau tidak ada dasarnya, kita mau membantu, kita dibilang masyarakat ada bencana, gerak cepat. Ya, kita mau membantu, tapi kalau sudah ada pelaksanaan dari undang-undang dengan notabene-nya dasar hukum yang kuat, pasti kita akan lebih mempunyai output ataupun hasil yang maksimal gitu. Ya ini harus diperhitungkan ya, karena memang contoh lagi yang mungkin sekarang dibilang dulu kayaknya nggak mungkin ya, perang cyber. Nah, terus perang lagi hybrid. Wah, apa itu? Perang lagi disinformasi dan seterusnya. Ini memang kayaknya tidak masuk akal. Ya zaman dulu kita mungkin HP saja di film-film James Bond. Nah sekarang HP anak kecil aja udah punya ya. Nah, jadi istilahnya memang semua itu harus disiapkan, harus dievaluasi, direncanakan. Yang jelas apa yang menjadi kemauan kita, apa yang dimauin dari mereka itu sama. Jadi kita sama-sama satu suara gitu, demikian. Baik, kalau dari tatanan global nih Pak Edi melihat Indonesia ini secara pertahanan keamanan tadi ya, baik menghadapi ancaman militer, khususnya saat ini non militer, sudah sesiap apa sih Pak? Kita sebenarnya merevisi Undang-Undang TNI ini bentuk ketertinggalan kita kalau kita bandingkan dengan studi kasus, atau sebetulnya kita sedang mengikuti jejak negara-negara yang lebih baik dari kita gitu, dan kita optimis untuk melangkah ke depan? Sebenarnya sih nggak tertinggal ya, karena sudah dilaksanakan. Hanya dasarnya belum dibuat ya. Melaksanakan sudah, memang TNI itu gerak cepat, melancarkan dulu, baru nanti kita menyesuaikan dengan aturannya. Tapi secara langsung bahwa untuk pelaksanaan dari undang-undang ini dapat diaplikasikan atau diimplementasikan pada seluruh masyarakat. Jadi tidak ada pemikiran, masyarakat malah rugi, malah nanti ada peluang untuk pelanggaran HAM dan seterusnya, itu tidak ada.
Baik, tadi kalau kita sudah bahas banyak dari sisi latar belakang, mungkin dari Bu Yuniar atau Pak Edi langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan khususnya mungkin oleh Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan nih untuk memastikan implementasi revisi Undang-Undang TNI nantinya berjalan efektif, monitoringnya dan akuntabilitasnya akan seperti apa? Pak nih. Sebenarnya semuanya adanya di Bapaknya. Iya, cuma sekarang bantu nyusun-nyusunnya loh, Pak. Ya kalau dibilang monitoring udah jelas ya. Pengawasan, bahasanya malah kita ada waskat, pengawasan melekat. Nah, ini monitoring yang penting karena apa? Karena dengan monitoring kita akan tahu kekurangan-kekurangan kita. Ya, jadi makanya saya juga berpesan kepada kita sendiri ya bahwa kita juga merasa bahwa ini adalah karya kita, bukan karya TNI, tapi karya kita semua, ya, semua termasuk dari masyarakat, dari kementerian atau dari lembaga, termasuk dari akademisi, dari mungkin wartawan atau dari semua stakeholder yang ada dalam masyarakat. Terus kalau untuk ke masyarakat sudah berarti kita ke instansi misalnya. Ke instansi pesan saya harus ada saling memahami, saling mengerti biar bekerja sama. Jadi tidak ada tumpang tindih tadi yang disampaikan Mbak Eca itu. Kewenangan kita itu. Tambahan mungkin kalau dari segi perundangan gimana? Setelah undang-undang ini disahkan dan sudah jelas bahwa pengaturan lebih lanjut itu dengan apa gitu, kami berusaha untuk menyusun regulasinya lagi, misalnya turun-turunannya, seperti misalnya yang tadi saya bilang pengamanan wilayah perbatasan, yang sebenarnya semua kementerian ternyata membutuhkannya, bahkan ada yang nitip. Nanti kalau misalnya jadi saya nitip ya. Apa untuk jaga hutan saya loh gimana habis pohonnya sering ditebang sama tetangga sebelah ada seperti itu, hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya tidak terlintas, jadi pas dibuka oh ternyata perlu mereka ada satu pintu yang nanti ada di situ mekanisme untuk berbagi kewenangan apabila PLBN itu tidak ada di tempat, misalnya kehadiran negara tidak ada di perbatasan yang jalan tikus seperti itu. Juga misalnya terkait dengan pemberontakan bersenjata yang selama ini seolah-olah kita yang melanggar HAM. Iya. Sementara kategori seseorang itu pelanggaran HAM kan sudah jelas ada aturannya dalam Undang-Undang HAM nomor 20. Saya lupa itu tahun 2000 itu. Cuma kembali lagi ketika ini ada pemberontakan, TNI bertugas itu mencegah dan bahkan memberantas pemberontakan tersebut, karena di dalam OMSP itu kan tugas TNI dalam mengatasi pemberontakan bersenjata, tugas TNI dalam mengatasi gerakan separatisme. Itu sudah jelas bahwa untuk mengatasinya itu bagaimana caranya, karena ketika misalnya sekarang ini KKB itu mendapat pasokan senjata yang memang kita juga tidak tahu itu entah dari luar. Kekhawatirannya ada apabila kita bilang ini ada insurgensi di dalamnya, kekhawatiran negara-negara lain bisa membantu gerombolan-gerombolan ini menjadi seolah-olah mereka punya suatu organisasi yang kemudian diakui keberadaannya, diakui angkatan perangnya dan disetarakan dengan TNI ya atau dengan angkatan bersenjata yang kita punya. Itu nggak bisa karena organisasi yang seperti itu kan kita anggap itu memang tidak ada di Papua, itu tidak ada. Oleh karena itu sebenarnya kita ingin mengatur paling tidak dijelaskan pemberontakan bersenjata yang seperti apa yang kita tangani, gerakan separatisme yang seperti apa yang kita tangani, dan itu ada eskalasinya juga sehingga ada pembatasan sampai di mana keterlibatan TNI di dalamnya, sampai di mana misalnya masih bisa ditangani oleh polisi, dalam artian ini keamanan, gangguan keamanan.
Nah di situ jadi sebenarnya dengan ada pengaturan-pengaturan pelaksanaan seperti itu dari OMSP akan lebih jelas untuk pengaturan siapa yang berbuat apa di tempat yang bagaimana dalam kondisi apa seperti itu. Baik, dan aturan turunan ini masih akan diproses lebih lanjut, tapi yang kita bisa pastikan kedepannya akan ada batasan kewenangan lebih khusus sejauh mana TNI berperan, sejauh mana Polri berperan, dan tidak akan ada tumpang tindih lebih lanjut begitu ya? Saya yakinkan. Baik. Baik, dari Pak Edi, kesiapan sumber daya manusia ataupun SDM di kalangan TNI menghadapi tantangan peran ganda nantinya di militer maupun di sipil gitu ya, sudah disiapkan semacam mungkin reskilling, kurikulum pelatihan yang berbeda tadi untuk memastikan pelatihan lintas bidang ini betul-betul efektif. Ya jelas, karena untuk revisi ataupun penyesuaian adaptasi kurikulum itu disesuaikan dengan kebutuhan zaman ya. Kebutuhan zaman artinya ya ada tantangannya bagaimana, nah nanti solusinya, strateginya apa, solusinya apa, gitu. Jelas kalau misalnya kita ada pokok-pokok permasalahan yang kita temukan, pasti akan kita giling atau kita buat strategi biar output ataupun nanti tujuan akhir sesuai dengan apa yang menjadi kehendak kita, gitu Mbak. Baik, tetap optimis gitu ya untuk dua peran ini bukannya justru memecah fokus ataupun netralitas ataupun loyalitas, tapi justru bisa berperan lebih maksimal. Kalau dari Bu Yuniar mungkin sejauh ini dari proses merancang revisi sampai akhirnya sudah disahkan dan ditandatangani, ada kendala tersendiri nggak sih Bu ataupun tantangan mungkin mensosialisasikan perubahan-perubahan ini ke masyarakat sampai saat ini tantangannya seperti apa? Sementara untuk sosialisasi undang-undang ini memang belum ya. Karena memang baru disahkan, tetapi ketika memang kita ada rencana untuk mengubah, kita sering adakan FGD. Ya memang ada banyak masukan dari mereka, tetapi kita harus sesuai dengan koridor apa yang kita akan ubah. Kita kan tidak semuanya mengubah yang kita anggap memang masih relevan, yang memang kita perlukan itu yang kita ubah. Kalau misalnya masih relevan ngapain kita ubah gitu. Jadi kekhawatiran yang dialami oleh masyarakat ketika kita melaksanakan misalnya uji publik atau FIJD ya disebut seperti itu, mereka memberikan masukan-masukan yang kadang-kadang kayaknya nggak relevan deh kalau kita memikirkan untuk mengubah gitu. Jadi kami put aside itu, nah kita konsentrasi kepada apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena apabila yang kita ingin fokus untuk diubah itu tidak kita jalankan atau menjadi bias dengan adanya masukan-masukan yang lain, fokus kita jadi meleset gitu. Khawatirnya seharusnya kita bisa misalnya untuk yang konsentrasi untuk memasukkan 4 KL atau yang instansi yang lain yang di luar dari undang-undang itu kita bisa gagal kalau terbias oleh oh ya ini di fungsi semuanya dimasukin ya nggak juga ya kan terlalu banyak itu karena toh belum tentu ada permintaan dan apabila kita juga ke sana belum tentu kita lulus dalam bidding itu aja. Siap seperti itu. Ya karena saya jelaskan lagi Mbak, kalau tadi sampaikan Bu Junior memang betul. Kalau kita sudah mau merubah atau merevisi, pasti kita kan belanja masalah dulu kan. Apa masalah yang ditemukan? Apa persoalan yang harus ditindaklanjuti? Kenapa seperti itu? Nanti baru kita siapkan tuh strategi kita itu. Strategi kita, terus kita rubah. Nah, baru yang saya sampaikan tadi itu, ya, yang jelas tujuan itu harus kita dapat. Gitu. Baik, tujuan harus didapat ya. Nah, Bu Yuniar, menjawab pertanyaan publik merasa kurang diikutsertakan dalam perumusan revisi undang-undang. Tapi masih banyak hal yang akan dikaji, terutama tadi terkait dengan aturan-aturan turunan gitu ya, kewenangan-kewenangan yang akan dibahas lebih lanjut. Sejauh apa publik akan bisa menerima narasi bahwa mereka juga diikutsertakan, pemikiran-pemikiran mereka juga disertakan dalam perumusan-perumusan berikutnya. Nanti ke depan mungkin ya kembali lagi karena pemrakarsanya Bapak nanti ada FGD aja atau uji publik Pak karena untuk PP beberapa PP ada juga PP yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal lain jadi mungkin nanti
memang ada beberapa kali kami mengadakan FGD untuk yang tadi saya bilang bahwa ada penyusunan RPP tentang pengamanan wilayah perbatasan. Kami mengadakan FGD beberapa kali dan meminta masukan dari berbagai kalangan, bahkan sampai dengan mahasiswa dan para dosen. Nah, tanggapan mereka positif. Ya, pada kalau misalnya sudah tidak ada, serahkanlah itu ke TNI karena itu yang lebih mudah untuk disuruh. Sementara itu kan suruh berarti. itu suruh. Nah, kalau sementara yang lainnya mungkin kami yang beroncat juga begitu, pemberontakan bersenjata, kami hadapkan dengan ada kenyataan-kenyataan yang memang publik tidak bisa menjawab apabila ada permasalahan seperti itu. Karena kembali lagi ketika ada pemberontakan bersenjata, di situ nanti akan dilihat ada eskalasi keadaan. Nah, ya disitulah kami mengatur pembagian tugas dan mungkin kami akan hadapkan kepada undang-undang yang masih lama itu, yang masih Perpu 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya yang masih begitu represif. Dan itu kan menjadi tantangan bagi mereka bagaimana apabila kita tidak melaksanakan atau tidak menyusun peraturan pelaksanaannya seperti itu, kemudian ada sesuatu dan lain hal negara kita dalam keadaan bahaya, maka Perpu itu yang berlaku kan. Nah, ya itu tantangan buat TNI juga untuk bisa menjalankan nanti ya, seperti itu. Baik, dari Pak Edi, indikator keberhasilan penerapan dari revisi Undang-Undang TNI ini, Anda sudah punya parameternya atau seperti apa nih dari Kementerian Pertahanan? Yang jelas rakyat senang. Iya, rakyat menerima dengan baik, rakyat bisa merasakan hasilnya, ketentraman atau keamanan hati masyarakat. Itu yang jadi utama. Walaupun saat ini mungkin masih resah, sosialisasinya belum secara utuh dinarasikan. Baik, tapi optimis rakyat akan tenang dan senang. Baik, ke Bu Yuniar menjawab apa yang membedakan revisi Undang-Undang TNI tahun 2025 dengan duifungsi ABRI di Orde Baru. Duifungsi ABRI dulu itu saya waktu zaman kita masih muda ya Pak, itu hampir semua posisi bisa diduduki oleh TNI ya pada saat itu. Jadi apalagi karena ada fraksi ABRI juga ada. Itu bukan duifungsi TNI, tapi duifungsi ABRI. Dulu ada polisi juga dari situ. Ya semuanya ada fraksi. Kan dulu Pak, kalau kita membahas undang-undang TNI, undang-undang bidang Hankam, karena ada fraksi TNI, kita dibantu mulu. Kalau sekarang, sekarang ada, tapi nggak akan kembali duifungsi nggak. Ya memang terasa berbeda sekali. Jadi ya segalanya kita sekarang untuk bisa kita membuat satu aturan itu kita harus punya latar belakang urgensi permasalahan yang kita bisa jawab dalam penyusunan regulasi tersebut, itu yang memang menjadi tantangan buat kita. Sementara dahulu kan karena ada bantuan lah, istilahnya bantuan, kita masih agak aman-amanan dikit ya. Seperti itu sebenarnya. Kalau bedanya dibanding dengan yang lama-lama. Sebenarnya sekarang bukan duifungsi ya Pak. Masih belum duifungsi. Kalau duifungsi kan sudah merata hampir semuanya. Kementerian strategis itu ada TNI-nya. Sekarang hanya yang ada di 14 itu ya, 14 KL yang ada. Jadi auditorat sekarang tetap berjalan. Sementara yang Jampitmil itu hanya apabila ada kasus-kasus yang memang jadi koneksitas ya Pak ya. Betul. Seperti itu. Baik, dalam peraturan ataupun revisi undang-undangnya, Ibu optimis katakan jelas berbeda jauh dengan apa yang terjadi di masa Orde Baru, tapi dalam implementasinya nih Bu, apa yang bisa membuat publik yakin gitu, implementasinya tidak akan disalahgunakan nih, karena saya sendiri belum lahir Bu. Kalau ngomongin Orde Baru, saya belum lahir, jadi mungkin di kalangan millennials, Gen Z ini hanya mendengar gitu ya Bu ya. Mereka juga ada kekhawatiran bahwa takutnya nanti kan pemerintahan juga akan berganti ke depannya dengan revisi undang-undang yang seperti ini. Bagaimana meyakinkan tidak disalahgunakan oleh mereka-mereka yang akan mengarahkan pengaturan ini terhadap otoriter gitu Bu. Ke Bapak. Saya berani jamin lah. Saya berani jamin tidak akan kembali lagi ke Orde Baru
yang notabene-nya sering orang katakan difungsi nggak kembali. Baik, mungkin pertanyaan terakhir untuk Bu Yuniar dan juga Pak Edi. Harapan Bapak dan Ibu khususnya terkait dengan pengesahan revisi Undang-Undang TNI ini, bagaimana penguatan militer dan TNI akan dikedepankan dan bagaimana kemudian masyarakat juga bisa merasa ikut partisipatif gitu, menjaga pertahanan dan keamanan negara ini butuh stabilitas dan juga tentunya keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia. Dari Bu Yuniar mungkin? Kalau kami yang pasti segala tindakan yang sekarang belum ada aturannya, nanti akan ada aturannya sehingga kami tahu yang menjadi batasan TNI itu harus dilaksanakan apa dan yang tidak dilaksanakan oleh TNI itu apa. Yang pasti itu, jadi ada koridornya sendiri itu sebenarnya. Baik, saat ini masih revisi undang-undangnya yang sudah kita lihat pasal-pasalnya, tapi akan ada aturan-aturan turunan yang dilanjut akan disosialisasikan juga dan kita harapkan gitu ya bahwa betul-betul bisa clear di hadapan publik, tidak ada lagi hoax-hoax yang kemudian digoreng-goreng gitu ya untuk mereka yang kemudian resah. Dan dari Pak Edi seperti apa nih? Ya, sama sampaikan Bu Junior tadi bahwa kita nanti bertindak itu udah diatur ya, bertindak udah diatur. Jadi kalau sudah kita berjalan ada jalannya, tidak akan kita nyimpang. Ya, saya yakin dan saya percaya bahwa tujuan kita merevisi itu tujuan yang baik. Bahkan bisa dikatakan tujuan yang mulia. Nanti suatu saat mungkin anak, cucu bisa merasakan hasil yang kita sama-sama buat. Demikian ya. Luar biasa, sampai ke anak cucu ya akan merasakan bagaimana kemudian penguatan pertahanan dan keamanan kita ini sejatinya ditujukan bukan hanya penguatan institusi militer saja tetapi untuk kebaikan bersama. Dan terima kasih banyak kedua narasumber kita yang luar biasa, Ibu Yuniar ya dari Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan KI Setjen Kementerian Pertahanan dan Bapak Brigjen TNI Edi Susanto, Direktur SDM Kekuatan Pertahanan. Terima kasih banyak sudah bergabung di Defense Advocate. Sobat Kemhan, pastinya kita harapkan saat ini sekalipun ada pro dan kontra masih terus akan disosialisasikan lebih lanjut. Kita harapkan revisi Undang-Undang TNI ini di luar segala dilema dan keresahan publik betul-betul bisa mengedepankan pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, dan pastinya bagaimana kita meningkatkan daya saing negara kita ya di kancah internasional. Terima kasih sudah menyaksikan Defense Advocate podcast dan tentunya berbagai episode lainnya akan kami hadirkan terkait dengan bagaimana membahas kebijakan, regulasi, dan masa depan dari sektor pertahanan dan keamanan di tanah air. Saya Rosa Winci pamit undur diri. Terima kasih dan salam bela negara.